Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dion Ginanto yang pada kesempatan malam hari ini akan membahas sedikit tentang acquiring knowledge of L2 use. L2 ini adalah untuk pembelajar bahasa asing, termasuk kita orang Indonesia yang mempelajari bahasa Inggris itu disebut L2. Kalau L1 kita adalah karena kita bisa bahasa Indonesia, maka kita adalah L1 bahasa Indonesia. L2-nya adalah bahasa Inggris. Jadi second language learner itu lebih tepatnya. Oke, ketika kita berbicara tentang acquiring knowledge atau pemerolehan bahasa dari seorang pembelajar bahasa asing, tentunya kita tidak lepas dari mempelajari communicative competence. Apa sih sebenarnya communicative competence? Apapun yang kita ingin ketahui agar kita bisa berkomunikasi dengan baik pada particular community atau pada komunitas atau masyarakat yang khusus. Ya, kalau kita berarti di suatu tempat di Indonesia dan suatu saat kita misalnya ingin pergi ke luar negeri, maka kita bisa berbicara dengan orang di Eropa misalnya, atau ketika kita nanti melancong di Australia kita bisa berbicara dengan orang Australia, atau ketika kita berada di Bali ketemu bule kita bisa berkomunikasi dengan orang bule tersebut. Jadi agar kita bisa berkomunikasi dengan skill daripada pemerolehan bahasa yang kita pelajari. Ini menurut Seville Troiki. Nah, ada dua kompetensi yang ada pada communicative competence, yaitu knowledge that must be learned in order to fulfill academic functions. Jadi untuk akademiknya, ya, jadi untuk ya belajar memenuhi syarat perkuliahan, syarat persekolahan, begitu ya. Or yang kedua interpersonal functions, lebih kepada practical berkomunikasi dengan orang lain yang nantinya akan kita tuju. Jadi itu ya, ada dua kompetensi. Oke, yang kedua kompetensi tadi apa? Academic competence versus interpersonal competence. Kalau academic competence itu kita lebih ke learn other subjects. Jadi kita ingin mempelajari subjek yang lain sehingga dan subjek lain itu memaksa kita untuk bisa memahami bahasa Inggris, maka oleh karena itu kita mempelajari bahasa asing supaya kita bisa mempelajari subjek yang kita pelajari. Kemudian tool in scholarly research, ya, karena banyak buku-buku sumber yang bagus itu kebanyakan berbahasa Inggris ya, baik buku metodologi atau buku-buku jurnal-jurnal yang bagus itu berbahasa Inggris. Oleh karena itu memaksa kita untuk memahami bahasa Inggris. Kita sebagai orang Indonesia, sebagai L2, belajar bahasa Inggris supaya kita bisa paham ilmu pengetahuan yang kebanyakan tercetak atau tersimpan manuskripnya dalam bahasa Inggris. Kemudian medium in a specific professional or occupational field. Ya, kita belajar bahasa Inggris karena suatu saat mungkin kita akan dipekerjakan atau kita bisa menciptakan pekerjaan yang memang membutuhkan agar bisa berkomunikasi dengan tujuan bisnis, dengan tujuan profesional, gitu ya. Nah, sementara yang interpersonal competence itu lebih ke kita mempelajari bahasa asing itu supaya kita bisa face to face contact with other speakers ya, supaya kita berkomunikasi lah ya, komunikasi pasaran, bisa ngobrol, bisa ya bisa nyambung dengan bule-bule ya. Kemudian yang kedua, language use is more practical. Bahasa yang digunakan itu lebih praktikal ketimbang bahasa-bahasa yang ada di academic di sini. Ya, jadi itu bedanya interpersonal dan academic competence. Oleh karena itu, ada prioritasnya. Kalau kita sebagai pembelajar bahasa asing, prioritas apa ketika kita ingin di sini, ya? Kita belajar bahasa Inggris untuk bisa memahami jurnal, untuk bisa melakukan penelitian, untuk bisa misalnya menjadi dosen bahasa asing, berarti itu adanya di sini, ya.
Oleh karena itu, prioritas utama yang harus kita, skill apa yang harus kita prioritaskan adalah reading, itu yang paling utama. Kemudian mendengarkan, itu yang kedua, menulis, dan speaking itu yang terakhir. Ya. Karena ya kita tujuannya untuk mempelajari jurnal, untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan. Ya. Jadi ini prioritas utama. Akan tetapi ketika kita berada di interpersonal competence, maka prioritas pembelajaran yang harus kita utamakan adalah pembelajaran listening. Maka tidak heran banyak teman-teman kita yang di luaran sana, mereka tidak ikut kursus bahasa Inggris dulunya, ya, tidak ikut kursus bahasa Inggris, tidak mengikuti belajar formal bahasa Inggris, tetapi bahasanya bagus, cara pelafalannya bagus, mendengarkannya juga bagus karena sering mendengarkan lagu bahasa Inggris dan juga sering menonton film-film Hollywood gitu ya. Jadi listening itu yang diutamakan. Kemudian speaking, jadi harus lebih sering praktek berbicara bahasa Inggris ya. Sekarang banyak mediumnya, ada ya, bisa menggunakan sosial media untuk bisa berkomunikasi tatap muka via online gitu ya. Kemudian reading itu prioritas ketiga, dan yang terakhir adalah writing. Nah, saat ini Anda sedang dalam posisi mana ini? Apakah saat ini berada di academic competence, mempelajari bahasa Inggris itu ya tujuannya untuk supaya bisa melakukan penelitian, supaya bisa membaca jurnal-jurnal yang dalam bahasa Inggris supaya paham, atau di sini belajar bahasa Inggris itu ya supaya bisa cap ciscus ya, berkomunikasi, bisa berdialog dengan orang asing, atau campuran kedua-duanya. Ya, jadi itu motivasi atau prioritas-prioritasnya berarti nanti akan berbeda begitu ya. Baiklah. Selanjutnya, nah ini dia komponen bahasa yang biasanya dipelajari oleh pembelajar bahasa asing ya. Linguists have traditionally divided language into the following 6 components for purposes of descriptions and analysis. Jadi ini ya, biasanya ini lebih ke yang akademik, yang mempelajari vocabulary atau lexicon, kemudian morphology, word structure, phonology, sound system, syntax atau grammar, non-verbal structures, dan discourse. Ya, biasa yang kalau interpersonal biasanya lebih ke ya ini vocabulary, discourse. Ya, biasanya sedikit sekali menyentuh grammar, sedikit sekali menyentuh word structure. Mungkin ada phonology. Ya, tetapi tidak begitu mendalam. Nah, ini adalah gambar hubungan yang harus kita pahami ketika kita sebagai pembelajar bahasa asing. Jadi ketika kita mempelajari bahasa Inggris, itu bukan hanya bahasanya saja yang kita pelajari, tetapi ada aspek-aspek lain yang terkait di dalamnya. Ada cultural knowledge, ada pengetahuan budaya, kemudian konteksnya bagaimana ketika kita bicara itu. Kemudian kontennya apa gitu ya, dengan apa yang sudah kita ketahui, dengan kita hubungkan dengan yang masa kini. Jadi kontennya itu juga harus kita pahami. Kemudian languages, penggunaan bahasanya bagaimana. Baru di sini ada language knowledge. Jadi di sini itu saling keterkaitan satu sama lainnya. Jadi bukan hanya kemampuan language use aja, tapi ada beberapa yang keterkaitan di sini. Nah, ini dari sumbernya Sheffield Troike. Nah, untuk menjelaskan lebih mudah dari yang gambar tadi ya, ini lebih ke sini sebenarnya. Tapi sebelum ke gambar yang top down dan bottom up, itu kita ingin belajar konten dan konteks culture itu seperti apa. In top down processing, prior knowledge of content is the substance of information that a writer or speaker wishes to communicate. Nah, jadi ada prior knowledge dan pengetahuan yang sudah ada, kemudian pengetahuan yang saat ini kita hubungkan. Jadi itulah kontennya ya, isi daripada bahasanya. Kemudian knowledge of context. Jadi konteksnya bagaimana? Accounts for writers and speakers' ability to select from potential linguistic options those which are appropriate to a specific
communicative situation. Jadi cocok apa tidak pada situasi tertentu. Itu adalah konteks. Kemudian what should or should not be written or said. Jadi seharusnya atau tidak seharusnya dituliskan atau dikatakan, gitu ya. Kemudian prior knowledge of culture. Jadi pengetahuan kita terhadap budaya itu termasuk dalamnya adalah cultural conventions for language use. Jadi ketika kita belajar bahasa Inggris, kita juga harus memahami budaya-budaya penutur bahasa Inggris yang aslinya seperti apa. Begitu ya. Jadi ada ya mendalam gitu ya mempelajari bahasa Inggris itu. Jadi ini gambarnya. Jadi ada cultural knowledge, di sini ada content, kemudian konteks. Kemudian ini teksnya. Teks apa yang kita pelajari misalnya. Kemudian ada vocabulary, ada morphology, ada phonology, ada syntax, ada discourse structure. Di sini adalah language knowledge, bottom up. Jadi ada hal-hal yang lain yang harus kita pahami ketika kita mempelajari bahasa asing. Ya, banyak sekali. Bukan hanya sekedar memahami kosakata, mengingat kosakata dan menggunakan vocabulary itu. Tidak, tetapi banyak hal-hal yang harus kita juga pahami. Masih juga terkait content, context, and culture. The need for interactions of other domains of communicative competence with language knowledge is evident when we consider some of the steps that are involved in proficient writing. Formulating mental concepts that are to be expressed centrally requires content knowledge. Jadi ketika kita membuat konsep yang akan diekspresikan atau yang akan dituliskan, yang akan dibicarakan, itu harus memahami content knowledge-nya. Ya, kita harus paham apa yang ingin kita bicarakan atau yang akan kita ulas, ya kan? Kemudian recognizing what content will be relevant for intended readers and what will be shared versus new information requires context knowledge. Ya, konteksnya bagaimana? Should or should not? Cocok apa nggak cocok, begitu ya? And ini yang penting juga, constructing text within socially defined conventions of expression, including selecting linguistic forms and organization patterns that are appropriate, yang cocok for the topic, purpose, and audience. Jadi cocok apa enggak topik itu, tujuannya, dan audiensnya. Also requires other aspect of culture knowledge. Sesuai nggak dengan budaya yang akan kita tuliskan atau yang akan kita bicara. Ini apakah ofensif atau tidak ofensif. Atau misalnya candaan kita ini di suatu tempat itu lucu, tapi di suatu tempat itu tidak lucu, dan bahkan di tempat lain bahkan candaan itu menghina. Jadi kita harus paham seperti itu ya. Konteks, konten, dan knowledge. Jadi dalam ketika kita menjadi L2 learners, sekali lagi tiga komponen ini harus kita pahami. Kontennya, konteksnya, dan culture-nya. Baru kita nanti bisa bisa nyambung dengan orang yang kita ajak bicara, atau kita juga paham dengan ketika kita akademik, tujuannya untuk akademik, kita bisa paham ilmu-ilmu yang ada di jurnal-jurnal atau yang ada di buku-buku dalam bahasa asing. Itu saja yang bisa sampaikan. Presentasi ini banyak sekali mengambil dari bukunya Seville Troicki, Introducing Second Language Acquisitions. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih sudah menonton. Ketika ada yang salah, mohon koreksinya, dan silahkan di komen di kolom komentar, dan juga boleh subscribe karena subscribe itu gratis. Demikian, terima kasih sekali lagi, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.